Dari dicaci, dicekal, hingga akhirnya dicintai dan disembah sebagai musik nasional, tidak ada genre musik di Indonesia yang punya sejarah sepolitis dan sedramatis dangdut. Ketika Menteri Negara mendeklarasikan dirinya sebagai rajanya Raja Dangdut, disitulah sebuah taktik politik transaksional dimulai. Ini adalah kisah tentang bagaimana suara rakyat kecil dimanfaatkan, disaring, dan akhirnya merdeka menjadi wajah budaya kita. Inilah sejarah dangdut yang jarang ditulis di buku sekolah. Lalu bagaimana musik pinggiran ini menjajah balik penguasa dan berubah dari suara perlawanan menjadi identitas nasional? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Pada awalnya, dangdut bukanlah musik yang langsung lahir dengan nama dangdut. Musik itu merupakan hasil perjalanan panjang dari percampuran budaya musik Melayu, India, Arab, dan unsur musik lokal Nusantara. Sekitar tahun 1940-an hingga 1950-an, masyarakat Indonesia mengenal musik Melayu Deli yang berkembang kuat di Sumatera, khususnya Medan dan wilayah pesisir timur. Musik ini dipengaruhi irama India dan Timur Tengah, terutama dari penggunaan tabla, gendang, suling, dan cengkok vokal yang melengking khas. Pada saat itu, film-film India sangat populer di Indonesia, dan lagu-lagunya ikut mempengaruhi selera masyarakat. Dari sinilah lahir apa yang kemudian dikenal sebagai Orkes Melayu. Nama Orkes Melayu Purnama, Orkes Melayu Candralela, dan banyak grup lain mulai berkembang. Bahkan lagu Terajana yang dibawakan Elia Kadam pada akhir 1950-an sering disebut sebagai salah satu tonggak awal lahirnya dangdut modern. Karena unsur tabla dan gaya vokalnya sangat kuat membawa nuansa India. Istilah dangdut sendiri dipercaya muncul dari suara alat musik tabla yang berbunyi dang dan dut, yang kemudian dipakai secara populer sekitar akhir 1960-an hingga awal 1970-an untuk menyebut genre musik ini. Dalam berbagai kajian disebutkan bahwa dangdut mulai benar-benar dikenal sebagai identitas musik tersendiri sekitar tahun 1970-an. Setelah sebelumnya masih dianggap bagian dari musik Melayu. Memasuki awal 1970-an, dangdut mulai memasuki babak baru ketika seorang tokoh besar muncul dan mengubah wajah musik ini secara total, yaitu Rhoma Irama. Nama aslinya Raden Oma Irama, dan dia kemudian dikenal sebagai Raja Dangdut. Tahun 1970 menjadi fase penting ketika Rhoma mulai membangun identitas musik yang berbeda dari orkes Melayu lama. Dia tidak hanya membawa unsur India dan Melayu, tapi juga memasukkan gitar listrik, drum modern, serta nuansa rock yang membuat dangdut terasa lebih kuat dan lebih dekat dengan generasi muda. Tahun 1973 menjadi sangat penting ketika dia mendirikan Soneta Group, grup musik yang kemudian menjadi ikon besar dangdut Indonesia. Rhoma menyebut musiknya sebagai The Sound of Muslim, karena dia tidak hanya menjual hiburan, tapi juga pesan moral, sosial, dan dakwah. Lagu-lagu seperti Begadang, Judi, Darah Muda, Keramat, dan Rupiah bukan hanya populer, tapi juga menjadi kritik sosial yang sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah. Dari sinilah,
Dangdut tidak lagi dipandang sebagai musik pinggiran, melainkan mulai menjadi suara rakyat kecil yang sangat besar pengaruhnya. Tahun 1970-an juga menjadi masa ledakan besar dangdut secara nasional. Majalah Tempo bahkan menyebut tahun 1979 sebagai tahun dangdut. Karena pada tahun itu, pasar kaset Indonesia dikuasai oleh musik dangdut. Penjualan pita kaset didominasi suara Rhoma Irama dan Elvy Sukaesih, yang kemudian dikenal sebagai Ratu Dangdut. Dangdut terdengar di mana-mana, di TVRI, pesta rakyat, radio, terminal, warung, bahkan hingga mobil angkutan umum. Bahkan produsen musik mulai mendangdutkan banyak lagu pop karena melihat pasar yang sangat besar. Menurut data industri rekaman saat itu, jutaan kaset diproduksi setiap tahun, dan sebagian besar diisi oleh lagu-lagu dangdut. Ini menunjukkan bahwa dangdut telah berubah dari sekedar hiburan rakyat menjadi industri musik yang sangat menguntungkan. Di masa ini pula, tokoh-tokoh seperti Rita Sugiarto, Mansyur S, Arafiq, dan Camelia Malik semakin mengukuhkan dangdut sebagai musik utama Indonesia. Namun, popularitas besar itu juga membawa benturan dengan kekuasaan. Pada era 1970-an hingga 1980-an, rezim Orde Baru seringkali melihat dangdut sebagai ancaman. Terutama karena lirik-lirik Rhoma Irama banyak berisi kritik sosial dan kritik terhadap negara. Lagu seperti Rupiah, Hak Asasi, hingga Ada Udang di Balik Batu sempat mengalami pelarangan tayang di TVRI. Pemerintah menilai beberapa lagu terlalu kritis dan tidak sesuai dengan stabilitas politik yang diinginkan rezim. Pada masa ini, hubungan dangdut dan negara penuh ketegangan. Dangdut adalah suara rakyat, sementara pemerintah ingin mengontrol narasi budaya nasional. Tapi justru karena itulah dangdut semakin dekat dengan masyarakat bawah. Dia menjadi musik rakyat sejati karena lahir dari rakyat, dinyanyikan rakyat, dan hidup bersama rakyat. Memasuki pertengahan 1980-an hingga awal 1990-an, posisi dangdut berubah drastis. Musik ini tidak lagi hanya milik kelas bawah, tapi mulai masuk ke diskotik, hotel, bahkan panggung internasional. Tahun 1981, Rhoma Irama bersama Soneta Group, Rita Sugiarto, Elvy Sukaesih tampil dalam festival lagu populer ASEAN. Bahkan saat itu, sempat muncul wacana menjadikan dangdut sebagai musik negara-negara ASEAN. Pada 1986, Camelia Malik bersama grup Tarantula tampil di Malaysia. Tahun 1992, Rhoma akhirnya tampil di Jepang setelah sebelumnya telah lama diundang. Pada dekade 1990-an, popularitas dangdut bahkan menjangkau Jepang, Turki, Australia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Amerika. Pengusaha Jepang bahkan merilis sekitar 200 lagu Rhoma Irama untuk dipasarkan di Jepang. Ini menjadi bukti bahwa dangdut bukan lagi sekadar musik lokal, tapi telah menjadi wajah budaya Indonesia di luar negeri. Puncak perubahan besar terjadi pada era 1990-an
ketika rezim Orde Baru justru mulai menjadikan dangdut sebagai anak emas. Jika sebelumnya dibatasi, kini dangdut justru dirangkul negara. Tahun 1991, pemerintah mengirim rombongan musik dangdut ke Beijing, Hangzhou, dan Guangzhou sebagai bagian dari diplomasi budaya saat pemulihan hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Pada malam 29 Desember 1991, digelar acara besar Yellow Dynamic Dangdut Fiesta dalam rangka HUT Kodam Jaya ke-42 dengan penonton lebih dari 200.000 orang. Salah satu pertunjukan dangdut terbesar saat itu. TVRI juga memberi ruang besar. Pada acara album Minggu tahun 1992, sekitar 92% lagu yang ditayangkan adalah dangdut. Ini menunjukkan betapa kuatnya posisi dangdut di media nasional. Bahkan Presiden Soeharto memberi komentar terkenal kepada Basofi Sudirman yang merekam lagu dangdut tahun 1992. Rakyatmu suka dangdut, pemudamu juga suka dangdut. Jadi ya pantas saja kalau kamu juga nyanyi dangdut. Kalimat itu menjadi simbol restu politik terhadap dangdut. Tahun 1995 menjadi puncak nasionalisasi dangdut. Dalam peringatan HUT ke-50 Republik Indonesia, pemerintah mengangkat tema besar Semarak Dangdut 50 Tahun Indonesia Emas. Acara ini menghadirkan Rhoma Irama, Elvi Sukaesi, Iis Dahlia, Rita Sugiarto, Evi Tamala, dan puluhan penyanyi papan atas lainnya. Menteri Sekretaris Negara Murdiono bahkan mengatakan dangdut itu sangat Indonesia dan menyebut dirinya sebagai rajanya Raja Dangdut. Acara itu dihadiri sekitar 250 hingga 300.000 orang dan disiarkan ke 53 negara melalui jaringan televisi internasional. Ini bukan sekedar konser, tapi simbol resmi bahwa dangdut telah diangkat menjadi wajah budaya nasional Indonesia. Pada tahun yang sama juga digelar lomba cipta lagu dangdut bernafaskan Pancasila, memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara dangdut dan ideologi negara saat itu. Namun menariknya, di saat dangdut diangkat sebagai musik nasional, pemerintah juga mulai menyaring citranya. Lagu-lagu yang dianggap terlalu vulgar sempat dilarang tayang di TVRI karena dianggap mengarah pada pornografi. Artinya, negara ingin dangdut menjadi simbol Indonesia, tapi dalam versi yang tertib dan sesuai dengan citra moral Orde Baru. Dangdut yang dianggap positif didukung, sementara yang dianggap negatif dibatasi. Dari sini terlihat bahwa sejarah dangdut bukan hanya sejarah musik, tapi juga sejarah kekuasaan, identitas nasional, dan pertarungan budaya. Itu tadi sejarah dangdut yang tidak pernah kita tahu. Jika hari ini kita melihat dangdut sebagai musik yang sangat Indonesia, itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Dia lahir dari perjalanan panjang, dari musik Melayu Delhi, pengaruh film India, suara tabla yang berbunyi dang dandut, perjuangan orkes Melayu, revolusi besar Rhoma Irama, ledakan industri kaset tahun 1979, konflik dengan Orde Baru, hingga akhirnya diangkat menjadi simbol nasional pada 1995. Dangdut bukan sekadar musik untuk bergoyang, dia adalah cermin sosial Indonesia. Dia merekam suara rakyat kecil, perubahan zaman, bahkan strategi politik negara. Dan mungkin benar seperti kata Murdiono, negara ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitu juga dengan dangdut, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.